Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri Mufiq Alfiansyah, dan yang kedua yaitu Mufidah Safitri. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu mengenai membentuk suatu habituasi pada aktivitas siswa sehari-hari sesuai dengan pencerminan Pancasila. Peran materinya yaitu yang pertama pengertian PKN, dua macam-macam pendekatan PKN, yang ketiga habituasi pada kegiatan siswa. Langsung saja yang materi yang pertama akan saya jelaskan yaitu pengertian PKN. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pembelajaran bagaimana menjalankan peran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya. Yang kedua yaitu macam-macam pendekatan dalam PKN. Yang pertama, pengertian pendekatan. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Macam-macam pendekatan PKN. Yang pertama yaitu evokasi. Pendekatan ini menekankan pada inisiatif siswa untuk mengekspresikan dirinya secara spontan. Yang kedua yaitu inkulkasi atau menanamkan. Pendekatan ini didasarkan pada sejumlah pertanyaan nilai yang telah disusun terlebih dahulu oleh guru. Yang ketiga yaitu penalaran moral. Pendekatan ini berupa penalaran moral di mana anak dilibatkan dalam suatu dilema moral sehingga keputusan yang diambil terhadap dilema moral harus dapat diberikan alasan. Yang kelima yaitu pendekatan analisis nilai. Melalui pendekatan ini siswa diajak untuk mengaji atau menganalisis nilai yang ada dalam suatu media atau stimulus yang memang disiapkan oleh guru. Yang terakhir yaitu mengungkapkan nilai. Pengungkapan nilai melihat pendidikan moral lebih pada upaya meningkatkan kesadaran diri dan memperhatikan diri sendiri. Mungkin itu materi yang dapat saya paparkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Mufidah Safitri. Materi yang ketiga adalah habituasi pembelajaran PKN dalam kehidupan sehari-hari oleh guru. Habituasi adalah suatu proses pembiasaan pada atau dengan suatu lingkungan tertentu, menyesuaikan atau perubahan di lingkungan kerja, penciptaan situasi atau kondisi untuk membiasakan diri berperilaku sehingga membentuk karakter diri melalui proses interaksi yang melahirkan kebiasaan dan kenyamanan. Hakikat pembelajaran PKN di SD adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami atas hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang cerdas, berkarakter, terampil, seperti yang telah diamanatkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Habituasi oleh guru ini diperlukan karena adanya berbagai tingkatan perkembangan moral bagi anak, seperti tahapan perkembangan moral kognitif yang berawal dari pemikiran seorang ahli yaitu Jean Piaget dalam Hakim 2007. Bahwa tahap perkembangan moral sebagai berikut. Premoral yaitu anak yang tidak merasa wajib untuk menaati peraturan. Yang kedua, heteronomoni yaitu anak yang merasa bahwa yang benar adalah patuh pada peraturan dan menaati kekuasaan. Dan yang ketiga adalah autonomi, yaitu anak yang telah mempertimbangkan tujuan dan konsekuensi kekuatan kepada peraturan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013,
Pembelajaran harus menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan. Ing ngarsa sung tulodo, membangun kemauan, ing madya mangun karsa, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Tuturi Handayani. Dengan ini diharapkan dengan demikian terjadi kekuatan dengan peserta didik yang muaranya adalah nilai, watak, dan moral yang baik bagi peserta didik. Mungkin sedikit materi yang dapat kami paparkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.